Saudara, sebelum kita menilik dua pasang capres yang sudah maju di Pilpres mendatang, kita akan sapa dulu Ketua Harian Partai Demokrat ada Syarif Hasan yang sekali ini sudah tersambung melalui telepon. Selamat siang Pak Syarif. Siang Mas, gimana kabar? Kabar baik Pak Syarif. Kalau kita lihat dua poros sudah terbentuk nih Pak Syarif, dua pasang capres dan cawapres pun sudah terbentuk. Demokrat akan kemana nih Pak kira-kira? Dua-duanya bagus nih Pak, kualitasnya juga bagus. Ya, DPP Demokrat akan melakukan press release nanti sore jam 4, ya, ingin menjelaskan tentang sikap Demokrat, gitu. Dan sebagai preferensinya itu sudah dilakukan jelas sekali dari hasil Partai Demokrat tanggal 18 Mei yang lalu. Ya. Kalau pertemuan tadi malam Pak, itu atas inisiatif siapa Pak? Gerindra atau mungkin dari kubu Demokrat sendiri? Ya, yang penting komunikasi kan kita lakukan dengan semua capres-capres, ya kan? Ini kan untuk kepentingan bangsa, ya kan? Jadi komunikasi politik itu perlu dilakukan. Gitu. Nah, komunikasi yang tadi malam itu kira-kira akan berujung kemana Pak Syarif? Ya, justru itu nanti sore kami akan memberikan penjelasan supaya masyarakat bisa jelas bagaimana. Oke, Pak Syarif, saya saat ini juga sudah bersama dengan Yunarto Wijaya, Pak. Mungkin Mas Totok juga ingin langsung bertanya ke Pak Syarif. Iya, saya pikir Pak Syarif sulit menjawab juga sebelum Pak SB buka suara. Ya. Ini ciri khas dari Demokrat. Yang akan melakukan sebentar sore itu saya yang akan selaku Ketua Harian bersama-sama dengan pengurus DPP yang lain. Ya. Artinya memang sudah memang sempat terjadi rencana untuk pembentukan poros ketiga tetapi gagal Pak Syarif ya dengan Golkar ya. Itu betul berarti ya Pak Syarif ya? Iya, betul, itu betul. Komunikasi politik kami lakukan terus, ya kan? Jadi yang terjadi yang sekarang seperti sekarang ini. Apakah pernah ada koordinasi dengan pihak PDIP selama ini Pak Syarif? Setahu saya hanya dengan Pak Prabowo dengan Pak Hatta ya. Ya, komunikasi kami lakukan terus, tetapi tidak dalam bentuk koalisi. Oke. Ya. Jadi memang sekarang nampaknya komunikasi sudah dilakukan, tapi Demokrat lebih memilih cenderung ke poin nomor 4 dari opsi di Rapimnas lalu, Pak ya? Ya, betul. Itu preferensi dari kader Partai Demokrat seluruh Indonesia. Iya, Demokrat ini kan tadi partai berkuasa, Pak. Saat ini juga ternyata perolehan suaranya tidak begitu baik untuk pemilu legislatif yang lalu. Kedepannya akan seperti apa Pak nasib Demokrat? Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi pemicu bagi Partai Demokrat untuk berbenah diri. Kita punya waktu untuk berbenah diri dan saya pikir itulah yang terbaik ya buat Partai Demokrat. Mudah-mudahan 2019 itu akan rebound kembali ya. akan kembali meraih suara yang diperoleh tahun 2009. Itu saya pikir ya. Terakhir Pak Syarif, jadi Demokrat akan fokus untuk dengan kiprah yang ada di parlemen Pak ya? Kami tentunya akan mengawal pemerintahan ini dengan sesuai dengan garis politik Partai Demokrat demi kepentingan bangsa dan negara. Tentunya program-program yang baik itu kita harus dukung dan program-program yang di luar daripada itu tentu perlu kita berikan masukan. Gitu. Baik, Pak Syarif terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Mas, waalaikumsalam. Pak Toto, kalau kita lihat juga bagaimana Pak Syarif tadi sudah menyebutkan komunikasi jelas, dengan kalau istilah dari Pak Syarif malah ternyata tidak akan ada istilah koalisi walaupun komunikasi politik dilakukan dengan siapapun termasuk kemarin malam artinya sepertinya memang jelas pilihan keempat yang akan dipilih tidak akan ada perubahan besar bahwa mereka akan bermain di tengah, mereka tidak ingin ikut dalam koalisi Pilpres tetapi bukan tidak mungkin membuka diri untuk berkoalisi ketika pemerintahan sudah terbentuk. Itu yang saya coba tangkap. Demokrat kali ini akan mengambil peran PDIP beberapa waktu lalu ya? Berbeda. Kalau peran PDIP jelas menjadi oposisi.
dia ikut dalam pertarungan, dan ketika kalah dia akan menjadi bagian dari oposisi. Yang dilakukan Demokrat sekarang adalah dia tidak ikut dalam pertarungan pilpres. Bukan tidak mungkin ketika pemerintahan baru sudah terbentuk dan terjalin komunikasi, dia masuk menjadi bagian dari pemerintah, atau misalnya ketika tidak terjalin, ya mungkin saja dia menjadi oposisi. Jadi sangat cair, salah kalau ada yang mengatakan Demokrat sudah memilih menjadi oposisi. Terbalik, Demokrat malah tidak berani menetapkan dirinya untuk menjadi oposisi atau menjadi bagian dari pemerintahan. Mereka akan bermain aman sampai pemerintahan baru terbentuk. Oke, Mas Toto, dari informasi yang kami dapatkan sekitar pukul 12 nanti rombongan dari Prabowo Hatta juga akan melaksanakan sholat zuhur di Masjid Sunda Kelapa. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kami akan mengajak Anda untuk menyapa rekan kami yang ada di sana. Ada Selvi Sylvia. Selvi, bagaimana perkembangan terkini dari Masjid Sunda Kelapa terkait kedatangan Prabowo Hatta? Teguh dan juga saudara, hanya dalam waktu 1 jam tadi saya mengatakan bahwa di kawasan Sunda Kelapa, Masjid Sunda Kelapa Jakarta Pusat ini masih sepi dan juga tidak ada penjagaan, bahkan lalu lintas pun masih lancar. Namun pada 1 jam kemudian sudah jauh berbeda situasinya karena situasi di kawasan Masjid Sunda Kelapa sudah mulai dipadati dan memutih oleh ribuan simpatisan yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat zuhur di Masjid Sunda Kelapa dan kemudian mengikuti pasangan capres-cawapres yang diusung oleh Gerindra, PAN, P3, PBB, dan Golkar menuju ke Museum Proklamasi untuk nantinya akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum dengan berjalan kaki. Dan hari ini rencananya juga Prabowo Subianto beserta calon wakil presidennya Hatta Rajasa akan menemui Mahfud MD dan juga Rhoma Irama selaku tokoh nasional, dan tujuan mereka adalah dengan bersilaturahmi karena kemarin mereka tidak sempat untuk menemui kedua tokoh nasional ini. Kemarin Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sekitar jam 8 malam dan berakhir pada jam setengah 10 malam untuk juga melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan hasil yang masih dirahasiakan. Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa mengakui bahwa partainya atau partai gabungan dari partai-partai yang mengusung pasangan ini akan juga memiliki visi misi dan juga kesamaan platform dengan Partai Demokrat. Apakah akan menjadi sebuah sinyal Partai Demokrat bergabung ataupun merapat ke pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa? Kita masih belum mengetahui, namun hingga saat ini Partai Demokrat masih memastikan untuk memilih sikap non-blok. Dan tidak kurang dari 1 jam Prabowo Subianto Hatta Rajasa akan berada di Masjid Sunda Kelapa, kemudian nantinya akan menuju ke Museum Proklamasi. Hingga saat ini suasana semakin ramai dan pengalihan lalu lintas pun sudah disiagakan, juga ditata oleh gabungan aparat kepolisian dari Polsek dan juga Polres Jakarta Pusat. Kembali ke Anda, Teguh. Selvi Sylvia, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Mas Soto, kita kembali lagi ke bagaimana tadi kita sudah membahas sekilas dengan Pak Syarif juga bagaimana sikap Demokrat akan seperti apa. Tapi tadi sempat disinggung juga mengenai PDIP. PDIP sudah membuka komunikasi juga. Nah, secara umum ketika kita bicara pasca Pileg lalu, PDIP nampaknya agak sulit didekati oleh parpol-parpol lainnya. Itulah yang saya sebut sebagai sebuah bentuk kekalahan upaya mobilisasi ya. Kita harus akui Pak Prabowo luar biasa kemarin melakukan manuver, bahkan dia membuat pernyataan ARB tidak perlu datang, kami akan datang. Itu kan sebenarnya merupakan sebuah jawaban ketika semua mata memandang Golkar ini terlalu oportunis dan pragmatis. Apa karena perolehan suaranya yang lumayan, terus kemudian ada ketokohan Jokowi? Mengenai perolehan suara lumayan atau masalah ketokohan, ini gaya berpolitik seorang Prabowo yang kebetulan memang seorang capres lebih mengetahui kebutuhan ketika dia menjadi capres, harus mengumpulkan jaringan politik sebanyak-banyaknya, dan dia berusaha beradaptasi sebagai orang yang bisa merendahkan diri, bahkan kemarin terlihat pada ARB misalnya ketika dia mendatangi ARB. Megawati berada dalam posisi ya sebagai variabel konstan, bukan variabel dinamis yang harus bergerak layaknya seorang capres begitu ya. Jokowi sadar, makanya Jokowi dari awal melakukan proses konsolidasi, dia mendatangi partai-partai awal-awal bahkan kan. Megawati cenderung diam, dan ini yang menurut saya harus dikatakan sebagai liabilities, artinya malah menjadi beban buat Jokowi sendiri, karena pertama keputusan tidak bisa diambil langsung oleh capres yang seharusnya lebih berhak menentukan siapa yang akan menjadi mitra koalisi dan siapa yang akan menjadi cawapres. Yang kedua juga bagaimana posisi Mega yang cenderung diam ini membuat Jokowi akhirnya berhenti bergerak.
Sehingga kemudian kita tahu bagaimana PDIP di masa-masa belakangan ini cenderung menunggu bola, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo. Untuk menyambung mengenai itu, izinkan saya untuk mengutip sedikit pernyataan dari Fahri Hamzah dari PKS yang mengatakan Gerindra dalam hal ini Prabowo juga sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari parpol saat ini. Dan Prabowo juga sudah mengakomodir semua kebutuhan-kebutuhan tadi. Ya, itu maknanya bisa ambigu ya. Secara positif dia berbicara dalam konteks etika politik, komunikasi politik yang baik. Dalam hal lain mungkin juga ini sedang berbicara mengenai kebutuhan-kebutuhan negosiasi yang lebih secara realistis bisa dipenuhi oleh Prabowo, entah itu dalam konteks jabatan menteri atau isu mengenai mahar. Saya tidak mau menuduh apapun, tetapi kita tahu bagaimana di panggung belakang hal itu selalu terjadi begitu ya. Ya harus diakui dalam konteks politik praktis, di luar kita berbicara mengenai permasalahan mahar, di luar kita berbicara mengenai permasalahan tidak boleh ada power sharing. Prabowo memang secara taktis lebih mengetahui bagaimana permainan politik harus dilakukan dibandingkan Ibu Mega, yang kita tahu kekakuan politik ini telah menyebabkan Ibu Mega juga pernah kalah berkali-kali di tahun 99 dalam pemilihan di MPR, juga terjadi pada tahun 2004 dan 2009. Kita kembali lagi ke soal dua pasang capres yang akan maju, yang 4 tokoh maju di sini, 2 diantaranya sebenarnya pemain lama ketika kita bicara soal pemilu yang lalu. Ada Prabowo yang juga sempat maju dengan Megawati, kemudian ada Yusuf Kala yang juga sebenarnya sempat merasakan jadi wapres, kemudian maju juga dalam pemilu. Capres dan kalah. Betul. Apa kira-kira modal mereka untuk kali ini? Ya, saya pikir Pak Prabowo jelas. Dari awal bahkan dia sudah menegaskan, perjanjian batu tulis menegaskan keinginan Prabowo untuk menjadi wakil Ibu Mega hanya untuk batu loncatan, untuk dia menjadi capres. Artinya ada investasi jangka panjang yang memang sudah dimainkan oleh Prabowo. Bahkan 2004 kalau kita ingat pernah menjadi bagian dari konvensi Partai Golkar, menjadi capres juga begitu ya. Ini menunjukkan Prabowo sudah menabung proses kampanye selama sekitar 10 tahun. Sehingga kemudian tidak mengherankan sampai akhir 2012 Prabowo masih menjadi peringkat pertama dalam survei elektabilitas. Untuk Pak Yusuf Kala ya juga kita tahu bagaimana 2 kali pemilu itu sudah menjadi investasi, dan kita tahu ada titik lemah ketika dia menjadi capres, ternyata tidak seindah sebagian analisis kualitatif dari sebagian pengamat, dan memang posisi sebagai cawapres inilah yang paling realistis. Orang sering mengatakan cawapres bisa menjadi jatah dari orang luar Jawa begitu ya untuk faktor penyeimbang, dan memang secara personal branding ketika orang sudah pernah menjadi wapres dan terbukti cukup berhasil, mudah buat dia melakukan proses rebranding untuk muncul kembali sebagai cawapres begitu ya. Untuk Hatta Rajasa juga bukan barang baru, walaupun dia hanya menjadi bagian luar dari pertarungan, tapi 2009 dia adalah ketua tim ses dari SBY yang sudah mengerti menurut saya bagaimana cara menghandle pertarungan politik di antara mitra koalisi dalam menetapkan power sharing, termasuk hal-hal yang sifatnya teknis. Jokowi satu-satunya orang baru yang menurut saya mungkin juga masih mengalami kekagetan, tapi yang menarik adalah survei dari lembaga manapun menempatkan Jokowi sebagai epicentrum dari kekuatan konstelasi politik di 2014 ini. Bahkan apapun calon wakil presiden yang tokoh sentralnya tetap Jokowi. Tokoh sentral tetap di berbagai Jokowi, macam survei. Siapapun lawannya dan siapapun cawapresnya, walaupun kalau kita baca belum berada pada skala aman seperti pada 3 bulan lalu, sebagian kalangan mengatakan dipasangkan dengan sendal jepit pun akan menang. Sepertinya sekarang masih harus bertarung dengan keras. Kita bicara soal komposisi sekarang. Ketika kita bicara soal apa yang menjadi tantangan bangsa ini, ada yang bilang ekonomi yang harus jadi perhatian. Yusuf Kala, Hatta Rajasa punya background ekonomi yang lumayan. Gimana menurut Anda? Ekonomi akan selalu menjadi faktor utama ketika ditanyakan dalam survei juga mengenai persepsi publik bagaimana permasalahan bangsa yang paling mendesak untuk diselesaikan. Tentu saja orang akan berbicara kebutuhan perut. Itu terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di negara maju pun jawaban pertama pasti akan berbicara mengenai ekonomi. Dan kita tahu biar bagaimanapun Indonesia belum dipandang sebagai negara developed countries ya, masih developing countries. Terlepas klaim apapun yang dibanggakan oleh SBY dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga, dan segala macam klaim dari pemerintahan SBY. Jadi menurut saya memang pilihan terhadap Yusuf Kala dengan Hatta Rajasa juga berdasarkan sebuah perhitungan bagaimana ada calon pendamping yang betul-betul pernah berpengalaman secara birokratis mengelola ekonomi nasional. Itu tetap dibutuhkan oleh Prabowo walaupun dia memiliki ideologi
luar biasa secara ekonomi, memiliki visi misi besar secara ekonomi, tapi secara operasional dia butuh seorang administrator yang pernah berpengalaman dalam hal itu. Walaupun menjadi menarik kalau kita lihat garis secara ideologi, bagaimana titik berdiri dari Pak Prabowo dengan Hatta Rajasa agak berbeda. Pak Prabowo ini kan sering dikatakan terlalu ekstrim untuk berbicara mengenai ideologi ekonomi, sementara Pak Hatta Rajasa ini sangat pro pasar dengan MP3EI dan sudah terbukti pada masa kepemimpinan SBY 5 tahun ketika dia menjadi Menko Perekonomian begitu ya. Pola itu berulang dan ada juga yang menarik mengenai dikotomi ketika kita bicara soal politik dua pasang capres yang akan maju ini. Tapi nanti akan saya tanyakan usai jeda berikut ini Mas Toto. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali sesaat lagi.